Handamayang Dhamma Desana Radana Karoma Se Brahma Cakloka Dipati Sahapati Kapanjalian Diwara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desektu Dhamma Anukapima Paja Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Patirupa di sawasoca upica katha punyata atha sama panidica eta manggala muthamanti. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, ya Romo, Ramani, Bapak Ibu, ya selaku pengurus, ya Wihara, ya Pusdiklat, Sati Bumi. Singkatnya, hadirin sedama yang berbahagia, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bante. Satyoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, berbahagia sekali pada saat ini kita berkumpul bersama dalam melakukan kebajikan-kebajikan, dan tentunya ini akan menjadi timbunan jasa. Ya, suasana pagi ini begitu cerah ya jika kita lihat di luar. Diharapkan suasana hati Bapak Ibu juga tetap cerah. Maka untuk membuktikan apakah suasana hati Bapak Ibu cerah, coba tersenyum dulu. Nah, kalau sudah tersenyum kan cerah, kelihatan bahagia. Bapak Ibu, tadi saya mengutip di awal bagian dari Manggala Sutta berkenaan tentang tempat tinggal di tempat yang sesuai, kemudian memiliki timbunan jasa kebajikan, dan membimbing diri dengan benar. Bapak Ibu hadirin sedama yang berbahagia, jikalau boleh, jikalau bisa seseorang memilih sebelum dilahirkan, maka orang-orang akan meminta, yaitu dilahirkan di tempat yang sesuai. Seseorang akan meminta dia dilahirkan di keluarga yang kaya raya. Seseorang akan meminta dia dilahirkan dengan tubuh yang normal, tidak cacat. Seseorang juga akan meminta dia dilahirkan dengan rupawan, menawan, agar bisa menarik orang lain. Tapi nyatanya tidak bisa, Bapak Ibu. Realitanya apa yang terjadi? Di luar sana banyak, tidak sedikit orang-orang yang lahir di tempat-tempat yang ya bisa dikatakan kurang sesuai. Ya, tetapi dalam pandangan umum Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan tempat tinggal yang sesuai? Secara pandangan umum, tempat tinggal yang sesuai ini sangat banyak sebenarnya ciri-cirinya. Tapi di sini saya tidak mengambil banyak, hanya beberapa saja. Yang pertama adalah tempat itu adalah tempat peperangan. Kalau seseorang tinggal di tempat peperangan, tempat yang terjadi konflik,
itu bukan tempat yang sesuai, Bapak Ibu. Alasannya apa? Karena tidak ada kedamaian batin di sana. Yang adanya apa? Ketakutan, was-was. Begitu buka pintu bisa kena peluru nyasar, ketembak, mati. Bisa-bisa juga terjadi korban pengeboman dan segala macam. Inilah yang menjadi alasan kenapa di tempat peperangan itu bukan tempat yang sesuai untuk seseorang tinggali. Nah, maka Ibu Buddha Gosa menjelaskan Patirupa Desa Wasoca ini menjadi 3 bagian. Patirupa, desa, dan wasa. Patirupanya apa? Sesuai, tepat, nyaman. Desa itu apa? Suatu wilayah. Apakah itu kota, apakah itu desa, ataupun dusun. Di mana suatu tempat yang didiami oleh manusia. Itu desa. Kemudian wasa adalah berdiam. Jadi Patirupa Desa Wasoca kalau digabungkan menjadi bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Nah, jadi yang pertama, kalau suatu tempat itu tempat peperangan, itu bukan tempat yang sesuai. Alasannya adalah kita tidak mendapatkan kedamaian. Di situ hanya dapatkan penderitaan, beban mental yang terjadi. Pikir-pikir tempat yang sesuai tidak? Saya kerucutkan lagi lah. Kira-kira di BSD ini tempat yang sesuai tidak? BSD bukan tempat perang kan? Bukan tempat jajahan? Bukan ya. Berarti ini tempat yang sesuai. Dan di situ juga tempat yang sesuai di mana di suatu tempat ada fasilitas-fasilitas umum. Seperti halnya apa? Rumah sakit dan ada sekolah. Ini paling tidak pengetahuan intelektual. Sehingga apa? Di dalam Manggala Sutta pun disebutkan bahu saca si panca memiliki pengetahuan luas dan berketerampilan itu adalah berkah. Tetapi kalau di suatu tempat susah belajarnya, kita juga bisa menyesuaikan diri. Nah, tetapi masalahnya apa sekarang? Jikalau kita melihat kondisi disebabkan timbunan kebajikan di masa lampau, pubi kata punyata. Sehingga tidak ada alasan kita menyalahkan Mr. X atas apa yang kita alami saat ini. Kenapa Bapak Ibu bisa berjumpa dengan pasangan Anda saat ini? Itu juga karena faktor pubi kata punyata tadi juga. Timbunan jasa kebajikan di masa lampau. Kenapa kita, ya terutama Anda sebagai orang tua, berjumpa dengan anak-anak yang imut-imut. Kalau masih kecil imut-imut mudah diarahkan, tapi kalau udah gede susah bandel, amit-amit jadi ya. Hal itu pun terjadi karena apa? Timbunan jasa kebajikan di masa lampau. Maka seorang anak pun tidak pantas mengatakan kepada orang tuanya, manakala dia dalam kondisi batin yang tertekan, kondisi batin yang tidak baik, dia sampai menyalahkan orang tuanya. Ma, Pa, saya tidak pernah meminta Mama dan Papa melahirkan saya di dunia ini. Coba Mama dan Papa tidak melahirkan saya di dunia ini, mungkin saya tidak menderita. Apakah ada anak Bapak Ibu yang protes demikian? Ada? Tidak ya? Bagus, kalau sampai ada seperti itu, ini memiliki penyakit batin. Nah, sehingga apa? Dengan seseorang tidak mengerti dhamma, dari dia, kenapa ada yang terkenal atau ada yang tidak terkenal? Nah, semua hal ini terjadi karena timbunan jasa kebajikan di masa lampaunya. Ya, dia sering dicela. Ketika seseorang berada di kondisi ini, dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia mencoba untuk mengintrospeksi diri. Karena disebutkan juga di dalam Dhammapada, kicu manusa patilabo, kicang macanang diwita. Sungguh sulit untuk lahir sebagai manusia dan sungguh sulit kehidupan manusia. Maka ketika kita lahir sebagai manusia pun, kok masih direndahkan seperti itu. Kita merasa sakit hati, kita merasa dizolimi. Tentu dengan kita mengerti dhamma, kita tidak akan sampai berpikir demikian, Bapak Ibu. Maka penting sekali kita mengerti dhamma. Nah, kemudian secara pandangan umum ada. Nah, dan yang kedua adanya sarana untuk melakukan perbuatan baik seperti wihara ini. Ya, ini diklat ya, diklat lah. Dengan ada tempat ini, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk berdana, paling tidak berdana makanan, melepas sesuatu yang sifatnya kasar, sehingga ketika Anda berdana makanan-makanan yang bersifatnya kasar, Anda juga akan piawai melepas sesuatu yang halus yang ada di dalam diri. Apakah itu? Kemarahan, kejengkelan, iri dengki, dan lain sebagainya. Hal-hal yang buruk itu. Borong dana masih boleh dititip. Tetapi untuk merawat sila dan meditasi, tidak boleh.
Itu harus kita sendiri yang menjalankan. Tetapi kualitas daripada hasil berdana jikalau dititip dengan menyerahkan secara langsung lebih besar kualitas dari yang menyerahkan secara langsung. Ya, karena apa? Ya, salah satu sutta juga disebutkan ya dalam Calangga Dana Sutta Anguttara Nikaya. Seseorang kan harus mempertahankan perasaan sukacita sebelum memberi, saat memberi, dan setelah memberi. Namun, saya juga sering menjumpai di beberapa tempat. Pertama sih senang, bahagia, deh saya masak nih, dana pada Bante. Bante, saya dana Bante ini saya masak sendiri loh. Ya, Ci, ya Pak, kita terima. Satu biku bisa makanannya 3 meja. Satu biku makanannya ada 2 meja. Kalau biku ini tidak bijak, pepatah Tiongkok mengatakan Bapak Ibu, apa sesuatu yang masuk ke dalam mulut bisa menjadi penyakit, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut itu bisa menjadi musibah. Manakala misalnya biku ini tidak bijak, makan semuanya, bukan kesehatan yang didapat, sakit. Ya, apakah itu sakit perut dan lain sebagainya. Maka apa? Makanan itu kita terima, tapi tidak semua bisa dimakan. Maksudnya tidak semua bisa termakan. Lalu ada yang merasa, ya Bantinya nggak makan, kecewa. Ada yang pernah merasakan hal demikian? Mungkin ada, tapi untuk mengakui pasti malu. Hal ini terjadi karena apa? Makanan itu masih di level ya Bantinya nggak makan, elus-elus dada. Besok saya nggak mau ke WRA, males dananya. Banti jadi kasih kalau banyak sih ya, kalau sedikit ya seadanya. Nah sehingga hal ini seringkali terjadi Bapak Ibu. Maka ketika Anda mengetahui hal ini, ayo bangkitkan pengertian yang benar dalam melakukan kebajikan. Maka setiap kebaikan apapun yang Bapak Ibu lakukan landasi dengan pengertian yang benar, ketulusan dan kerelaan. Niscaya tidak akan pernah penyesalan di akhir daripada melakukan kebajikan itu. Ya, makanya ada wihara, adanya para biku ini ada tempat yang sesuai bagi kita, khususnya umat Buddha. Nah, kenapa Bapak Ibu? Di beberapa daerah banyak umat Buddha tapi tidak memiliki wihara, sehingga masih melakukan dharma keliling yang disebut dengan darling. Bante tiap umatnya nggak ada. Di beberapa tempat dibangun wihara, tapi apa? Umatnya nggak ada. Wihara seringkali berlomba-lomba untuk mendirikan wihara, tetapi tidak digunakan secara fungsional. Ini pernah akan melakukan suatu penghakiman. Dengan kita berpikir, wah saya sekarang tidak bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Sang Buddha dengan kekuatan beliau di luar kekuatan manusia biasa melihat proses daripada kelahiran makhluk-makhluk di dalam salah satu sutta juga Samyutta Nikaya Bahaya Berawa Sutta disebutkan. Ketika suatu makhluk, ya makhluk apapun itu yang tidak terkendali jasmani selalu berbuat baik, maka ketika tubuhnya hancur, ketika kematian dia akan lahir di alam bahagia. Maka di dalam gambar Paticca Samuppada itu kita melihat, ya di tengah-tengah lingkaran itu ada babi, ya, ada ayam, ada ular. Manakala simbol daripada loba dosa moha ini menguasai kita, ini akan menyeret kita dalam lingkaran hitam. Ya, lingkaran hitam ini akan mengkondisikan kita bisa terlahir di alam binatang, lahir di alam setan gentayangan, lahir di alam neraka dan alam menderita lainnya. Tetapi ketika kita piawai, mampu ya mengendalikan loba dosa moha di dalam diri kita, ini akan mengkondisikan kita masuk ke dalam lingkaran yang putih itu. Kemudian bisa lahir sebagai manusia, bisa lahir sebagai dewa, atau bisa lahir sebagai Brahma. Maka semua kembali kepada diri kita. Maka ketika seseorang berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani, sama halnya dia sedang membersihkan dirinya sendiri. Ketika seseorang berbuat buruk melalui pikiran, badan diri kita adalah diri kita sendiri. Beliau hanya memberikan jalan, menunjukkan jalan. Sehingga beliau ibarat dokter, kita diberikan obat, mau sembuh tidak. Kembali ke kita, kalau ingin sembuh ya konsumsi obat itu. Kalau tidak kan, ya kembali ke kita masing-masing. Maka Sang Buddha tidak pernah memaksakan murid-muridnya untuk percaya kepada ajaran, juga tidak dipaksakan. Buktikan sendiri, manakala ajaran ini membawa manfaat bagi dirimu, lakukan.
Manakala suatu ajaran ini membawa kemerosotan bagi dirimu, jangan dilakukan. Ya, maka Bapak Ibu, ketika mengerti hal ini, kita berada saat ini, Bapak Ibu bertemu dengan keluarga Anda saat ini dipengaruhi oleh UB kata kunyata, timbunan jasa kebajikan di masa lampau. Ya, nah sehingga sekarang Anda bertemu dengan pasangan Anda, kelahi melulu. Ada tipikal keluarga yang kelahi tapi nggak cerai-cerai. Padahal tiap hari kelahi, masalah tersenggol sedikit aja marah. Ya, banting piring, banting perabotan, segala macam, tapi tidak cerai-cerai. Maka di dalam suta pun disebutkan, patama sang luasa suta, ada tipikal pasangan ya, raksasa raksasi, raksasa dewi. Siapa yang datang dengan pasangannya? Bisa, angkat jari. Yang datang setara dalam kemoralan, setara dalam kedermawanan, dan setara dalam kebijaksanaan. Tapi baliknya Bante, ada yang menikah dengan beda keyakinan, tapi harmonis. Iya, manakala pasangan ini memiliki setara keyakinan dalam hal karma, perbuatan. Ketika kamu berbuat buruk, kamu akan menderita. Ketika kamu berbuat baik, kamu akan bahagia. Maka secara otomatis dia akan merawat moralnya. Silanya akan setara. Mau tidak mau, karena dia memiliki pengetahuan, memegang sebuah prinsip tentang hukum karma. Maka ia pun karena mengerti berbuat baik akan membawa kebahagiaan, maka dia akan dermawan, memberikan bantuan kepada siapa saja, dan akan bijak dalam menyikapi hidup. Ya, nah dalam kondisi hal seperti ini, saya pribadi sangat mengapresiasi manakala orang tua mampu mengajak anak-anaknya ke wihara. Bapak Ibu sebagai orang tua jangan sakit hati, jangan kecewa ketika melihat pertumbuhan anak Anda sekarang kok susah Bante, dibimbing susah Bante, diajak ke wiharanya saja susah Bante. Pertanyaannya, sekarang orang tua ini memberikan etika moral, mereka juga bisa cerdas. Orang tua ini memberikan persembahan yang dianggap nanti ketika memberikan persembahan ini kita akan diperbaiki ekonominya segala macam. Orang tua masih hidup diabaikan. Ini sangat disayangkan. Sehingga apa? Orang tua itu tulus. Dia akan selalu mendoakan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka jangan pernah sakit hati. Kita sudah menikah pun masih dianggap anak kecil sama orang tua. Masih ditanyakan sudah makan belum. Ya kalau kita ya udah tahu lah, kalau sudah lapar pasti makan. Itulah perhatian orang tua. Ya. Sehingga apa? Ketika Bapak Ibu saat ini mengalami apa? Ekonomi sedang tidak baik, sedang ada masalah. Bukan suatu pelarian Anda berdoa di tempat-tempat yang sakral. Sebagai teguran juga sebenarnya bagi kita adalah ini kebajikan saya yang kurang. Terlalu berambisi tetapi tidak diimbangi dengan kebajikan untuk merealisasi apa yang diinginkan itu. Sehingga apa? Ketika seorang terlalu berambisi, ya akal sehatnya seringkali tertutup. Selalu menghalalkan segala cara. Nah, ketika hal ini dilakukan, ya wajar, tidak terjadi, tidak realisasi apa yang diharapkan. Nah, coba orang berpikir dengan bijak. Oh, saya memiliki ini anaknya kurang kebajikan, coba saya berbuat baik segala macam. Sehingga apa? Orang ketika berbuat baik ini akan menambah relasi. Orang sendiri akan menilai kita. Wah, ini anaknya baik, kayaknya cocok deh. Bagaimana kalau kita kerjasama dengan dia? Ya kan? Dalam kehidupan nyata ini yang berlaku. Kalau kita meskipun bermodalkan ya ijazah S3, kita terlalu meninggikan diri, menyombongkan diri, menganggap yang lain itu wah kamu belum seberapa. Ternyata yang kita anggap itu bos besar. Hingga apa? Peluang itu kita lewatkan. Maka kesempatan yang ada saat ini adalah upaya kita untuk apa? Atas sama panidija, mengarahkan diri kita ke hal-hal yang baik, mengarahkan diri dengan benar. Itu adalah berkah. Jadi Bapak Ibu melihat kondisi saat ini, ya Bapak Ibu di sini sudah tinggal di tempat yang sesuai, baik secara umum, baik secara Buddhisnya. Kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik itu ada, ya. Kemudian ada kesempatan untuk kita juga membimbing diri kita dengan benar. Maka jangan sekali-sekali meremehkan, meskipun berdarah ini sangat kecil nilainya. Orang seringkali menganggap berdarah itu nilainya kecil. Tidak, Bapak Ibu. Realita dalam kehidupan ini, implementasi yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk berdarah adalah suatu saat jasmani ini akan kita lepaskan. Orang kalau ingin
meninggal dengan damai, ia tidak perlu tertekan. Dia harus ikhlas melepaskan jasmani ini. Jangan melekat, jangan terikat. Jasmaninya yang paling dekat dengan dia pun harus ditinggalkan, apalagi harta materi yang ada dimiliki, itu pun akan ditinggal pergi. Sehingga apa? Dana itu memiliki nilai pelajaran hidup di saat itu. Bapak Ibu bisa praktekkan nyata. Ya, dengan piawai memberi, wah, sudah tidak ada beban lagi. Nanti pun akan bisa pergi dengan damai. Bukan dengan penuh kegelisahan, tetapi bisa pergi dengan damai, bahkan bisa tersenyum. Coba Bapak Ibu sekarang tersenyum dulu. Latihan tersenyum. Manakala nanti sudah pergi bisa tersenyum dengan damai. Nah, jadi penting. Dan perdana ini pun menyokong ketika Bapak Ibu latihan samadhi. Ya, dan pada tingkat lanjutnya belajar sila ini pun penting untuk tidak menimbulkan penyesalan. Maka apa? Seringkali kita hidup saat ini bahkan nyatanya, aduh, pada tadi pagi saya sudah janjian ini. Aduh, tadi masakannya belum sempat diangkat ini. Aduh, dan aduh lain sebagainya. Seseorang kadang-kala jasmani ada di sini tapi batinnya tidak. Hal ini terjadi karena apa? Seringkali kita ini terjebak di masa lalu. Seringkali kita ini memikirkan sesuatu yang akan datang. Lupa akan hidup. Mendengarkan ini, yang Bapak Ibu lakukan apa? Mengembangkan perhatian dan kesadaran Bapak Ibu. Di mana? Karena biar kita bisa melepas. Apakah itu kenangan indah ataupun kenangan buruk di masa lalu, kita bisa lepaskan dengan damai. Tidak ada lagi pikiran sakit hati, tidak ada lagi pikiran menghakimi. Sehingga kita hidup saat ini. Inilah daya upaya kita untuk membimbing diri kita dengan benar. Ada yang muda-muda mungkin masih susah move on. Karena itu terjadi, dia melekat dengan masa lalunya itu. Maka berdana itu adalah penting untuk melepaskan hal tadi itu juga. Ya. Sehingga kalau ada yang masih jomblo saat ini, daya upaya untuk membimbing diri kita dengan benar. Sehingga Bapak Ibu datang ke sini saat ini akan menjadi timbunan jasa kebajikan di masa lampau. Sebab waktu terus berjalan, ketika esok datang, ini sudah jadi hari kemarin. Ini akan menjadi masa lalu. Dan daya upaya yang Bapak Ibu lakukan saat ini akan menopang kebahagiaan pada masa mendatang. Maka dalam konteks Atta Samapadidicca ini, Bapak Ibu hadir seutuhnya dalam melakukan setiap segala sesuatu. Contoh nyata ketika masuk ke ruang dhammasala ini bernamaskara. Beda manfaatnya ketika hanya sekedar melakukan namaskara dan melakukan dengan sadar. Kalau sekedar ya sudah, membungkukkan badan 3 kali sudah. Tetapi kalau orang melakukan dengan sadar, di situ dia menundukkan egonya. Ya. Sehingga apa? Seseorang ini tidak akan menjadi. Maka jangan heran, anak Bapak Ibu kok dikasih tahu sangat susah sekali, ajari namaskara dengan tulus. Mereka nanti lambat laun piawai dalam menyikapi perubahan baik mental yang ada di dalam diri. Nah, ketika Bapak Ibu baca parita pun, kalau hanya sekedar baca parita, membaca, tidak akan dapat maknanya. Sama halnya ketika Bapak Ibu hanya sekedar baca parita, hanya membaca kitab kosong. Ya, beda ketika Bapak Ibu dengan cermat, dengan penuh perhatian kesadaran membaca parita, apalagi tadi dibacakan terjemahannya, di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Paling tidak dalam Abhidhamma Paccavekkhana Patta tadi, masih ingat terjemahannya? Jaradamomi jarang anat itu apa? Coba bareng-bareng disebutkan terjemahannya. Jaradamomi jarang anat itu artinya apa? Wajar mengalami usia tua. Akan mampu. Iya, kita tidak sanggup untuk hindari usia tua. Nyatanya sudah tidak, kita wajar menyandang penyakit tapi kita pasrah. Aduh, saya tidak mau minum obat. Tidak. Kita diajarkan untuk tetap berusaha, berjuang. Tetapi mungkin secara dokter kita sudah diberikan obat segala macam, batinnya yang sekarang tetap gelisah. Jasmani boleh sakit Bapak Ibu, tetapi batin jangan. Ketika batin Bapak Ibu sakit, nah ini yang menutup pandangan-pandangan benar itu. Sehingga di dalam para bawa sutta disebutkan Bapak Ibu ya, Dhamma kamo bawang hoti, Dhamma desi para bawo. Mereka yang mencintai Dhamma akan berhasil, dan mereka yang membenci Dhamma akan mengalami keruntuhan. Ketika pandangan benar kita tertutup, sama halnya kita sudah membenci Dhamma.
tidak melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar ketika batin seseorang sakit. Maka seseorang memiliki pandangan apa? Membunuh orang lain di luar komunitas kita itu baik. Ini sudah pandangan yang salah. Dan ini pun akan entah bulan depan, tahun depan saya yang akan dibacakan paripurna. Sehingga kita mempersiapkan diri saat ini, ya, untuk menghadapi kewajaran-kewajaran itu. Sehingga kehidupan kita ini tetap tenang, damai. Itu semua didapatkan karena apa? Melalui praktek dhamma, Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain. Ketika seseorang ingin terbebas dari penderitaan pun, seseorang harus menjalankan dhamma dengan baik. Ya, sehingga dhamma ini memang benar-benar jalan yang nyata yang diberikan oleh Guru Agung kita untuk bisa terbebas dari samsara. Kita juga sewajarnya apa yang kita miliki, yang kita cintai, wajarnya berubah, wajarnya terpisah. Ketika kita tidak memiliki pandangan benar, kita akan terpuruk dalam begitu lama, pasangannya meninggal, sedih larut dalam kesedihan. Kalau orang larut dalam kesedihan, dia tidak akan melakukan apa-apa, justru menyusahkan orang lain yang masih hidup. Maka mereka yang mengerti dhamma, jikalau kehilangan orang-orang yang disayangi, dia akan bangkit dan melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai tidak pernah sia-sia, Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu baca parita, latihan meditasi, ya bacakan parita pelimpahan jasa. Gunanya itu apa? Mengingat para leluhur makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma, agar mereka senantiasa berbahagia, mendapat manfaat daripada kebajikan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sekarang mengembangkan, mengarahkan diri dengan benar, berbuat baik melalui pikiran, ucapan, badan jasmani, ini akan menjadi timbunan jasa kebajikan di masa lampau dan akan mengkondisikan nantinya Bapak Ibu bisa terlahir atau bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Kalau terlahir di alam bahagia itu sudah tempat yang sesuai juga. Tetapi kita terus berusaha untuk benar-benar bebas dari lingkaran samsara. Maka tadi yang di awal Bante sampaikan, ketika kita maka sebagai manusia atau bisa menjadi makhluk-makhluk lain. Maka tempat yang paling sesuai, bahkan para dewa pun menyarankan kepada teman-temannya yang akan meninggal di alam dewa, setelah dari sini pergilah ke tempat yang tepat. Tempat yang tepat itu apa? Ternyata alam manusia, Bapak Ibu. Kenapa alam manusia ini menjadi tempat yang tepat bagi kematian para dewa? Karena di alam manusia ini kita bisa merasakan 8 kondisi dunia itu, ataloka dhamma. Kalau di alam dewa, kesenangan semua yang dirasakan. Kalau sudah lahir di alam menderita, penderitaan terus yang dirasakan. Sehingga tidak mendapatkan kondisi ataloka dhamma ini. Ketika seseorang dihadapkan dengan ataloka dhamma, di situ ada keseimbangan batin. Bagaimana dia berlatih samadhi dengan baik, sehingga utama. Maka sekarang kita sudah lahir sebagai manusia, masih mengenal dhamma. Kesempatan saat ini kita berjuang untuk merealisasikan kebahagiaan. Ya, dengan terus berbuat baik, ini akan menjadi timbunan parami kita, sehingga menjadi modal untuk kita bisa bebas dari lingkaran samsara. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, jika seseorang mendambakan tempat tinggal yang sesuai, hendaknya seseorang harus melakukan kebajikan-kebajikan. Dengan kebajikan-kebajikan ini sebagai timbunan jasa kebajikan yang mengkondisikan seseorang itu bisa mendapatkan apa yang diharapkan daripada penderitaan atau masalah yang kita alami saat ini. Karena kita mengerti dhamma. Beda halnya bagi mereka tidak mengerti dhamma, sedikit-sedikit akan menyalahkan Mr. X atau para dewa yang lainnya. Maka kita yang saat ini mengerti dhamma, berusaha. Kesempatan untuk lahir sebagai manusia ini daya upaya untuk kita merubah kondisi. Kondisi yang kita alami saat ini, manakala kondisi buruk, saat ini kita jalani dengan baik. Maka lanjutan dari Abhinawa Paccayakkanapata itu, saya lahir dari karma saya sendiri, berhubungan dengan karma saya sendiri, nasi padang. Dengan mengerti dhamma, oh ternyata pengertian daripada saya lahir dari karma saya sendiri, berhubungan dengan karma saya sendiri seperti ini. Sebagai daya upaya kita sekarang mengubah kondisi yang kita alami saat ini. Ya, maka kesempatan saat ini atas sama panidicca itu dilakukan. Mengarahkan diri dengan benar, karena ini adalah berkah Bapak Ibu ya. Ya demikianlah uraian dhamma yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga apa yang disampaikan bisa mengingatkan kembali bahwa penting untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Karena kebajikan-kebajikan inilah sebagai pelindung bagi kita. Dan kebajikan-kebajikan inilah yang bisa kita gunakan juga sebagai sarana
untuk memberitahukan kabar sukacita kepada para leluhur, makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita. Semoga Terima kasih kepada